Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Rocky Handsome. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Film diawali dengan diperlihatkannya suasana hujan di sebuah kota pinggir pantai di India. Dan seorang pemuda yang berjalan di bawah hujan. Untuk sesaat, dirinya tertegun memandang sebuah bunga, hingga ia pun dibuat flashback ke sebuah kenangan indah bersama orang yang ia cintai. Pria itu tinggal di sebuah apartemen sederhana, dan kepulangannya nampak sudah ditunggu oleh seorang anak kecil bernama Naomi, yang dapat kita ketahui bahwa pria itu dipanggil dengan sebutan Handsome. Maksud Naomi mendatanginya adalah untuk menggadai sebuah player miliknya. Dan Handsome sendiri yang merasa kesepian memperlihatkannya sebuah ikan segar yang jelas itu membuat Naomi menjadi tergoda. Mereka pun dengan akrab menyantap makan siang itu dalam satu meja. Akan tetapi Naomi menyadari bahwa ibunya mencari dirinya karena memang ibunya itu tidak suka Naomi bergaul dengan Handsome. Handsome sendiri membiarkan Naomi bersembunyi di bawah meja. Dan karena anak, yaitu ibu Naomi tidak menemukan Naomi di sana, ia pun menggadaikan sebuah kamera dengan maksud agar mendapatkan uang. Diketahui bahwa Ana adalah seorang pecandu obat, di mana setiap malamnya Naomi selalu memilih pergi ke apartemen Handsome hingga tertidur di tempat Handsome sampai pagi tiba. Esok harinya, Handsome terbangun dengan mendapati Naomi yang sudah pergi meninggalkan sebuah catatan di kulkas beserta cat kuku dengan emoji tersenyum pada jari manis Handsome. Lalu scene beralih bahwa di pagi itu juga Handsome tampak mendatangi sebuah makam di mana itu adalah pusara istrinya Ruksida. Singkat cerita, ketika malam tiba, Naomi yang baru kembali ke apartemen mendapati ibunya yang sedang disiksa dengan menggunakan hair dryer oleh seorang pria. Ibunya menjerit kesakitan dan meminta Naomi untuk pergi, namun anak itu hanya mampu diam mematung. Kilat scene pun beralih pada Handsome yang dengan cepat mengejar sebuah mobil yang akan meninggalkan bangunan apartemen, di mana ada Naomi yang sudah terikat di dalam mobil tersebut dan terus berteriak meminta tolong kepada Handsome. Handsome sendiri tak mungkin mengejar mobil tersebut dengan terus berlari, hingga ia hanya dapat menyaksikannya pergi menjauh. Kemudian, scene flashback ke 1 bulan sebelumnya, di mana sebuah tim kepolisian sedang mengadakan rapat dengan dipimpin oleh SCP Dilip. Secara singkat dan jelas, SCP Dilip memaparkan target tersangka mereka dalam kasus jual beli narkoboy, yang mana terdiri dari Mantu sebagai bos narkoboy, Ferrari Brothers yaitu Luke dan Kevin sebagai mitra kerja Mantu, dan Attila yang bertugas sebagai pembersih bisnis kotor tersebut. Dan kepada pimpinannya, SCP Dilip meminta waktu selama 1 bulan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Lalu scene beralih ke sebuah bar memperlihatkan SCP Dilip beserta timnya yang sedang melakukan pengintaian terhadap sebuah transaksi narkoboy. Namun ternyata mereka kalah cepat dengan Ana yang bekerja di klub tersebut, di mana saat di ruang ganti, Ana memukul si pelayan pembawa paket hingga tak sadarkan diri, dan ia juga berhasil mendapatkan barang tersebut lebih dulu dari para polisi. Hingga di keesokan harinya di markas Mantu yang marah atas kerugian yang ia alami terus memukul-mukul kepala botak Kevin dengan sarung tangan baseball miliknya. Dengan kesombongan atas kekuasaannya, Mantu pun hanya memberi waktu kepada Kevin selama 3 hari untuk mendapatkan kembali barang tersebut dan mengancam ia akan mempreteli organ dalam Kevin jika Kevin tidak berhasil. Karena waktu yang diberikan oleh Mantu begitu singkat, Kevin bergegas menghubungi saudaranya yaitu Luke. Dan dari scene inilah dapat kita tahu bahwa sebelum pengejaran yang Handsome lakukan di scene sebelumnya, tempatnya memang sudah didatangi oleh orang-orang Luke yang mengetahui bahwa barang yang mereka cari ada di tempat Handsome, di mana barang itu ada di dalam kamera yang Ana gadai sebelumnya pada Handsome. Dengan memperdengarkan suara Naomi yang berada dalam sandraan Luke, selain mengembalikan barang yang mereka cari, Luke pun meminta Handsome untuk mengikuti arahannya dan menunggu instruksi selanjutnya melalui ponsel yang Attila tinggalkan. Dan karena itulah, Handsome hanya mampu menyaksikan Naomi dibawa pergi oleh mobil mereka.
Tak berselang lama, panggilan dari Luke membuat ponsel berbunyi, di mana Handsome diinstruksikan untuk mengantarkan sebuah paket menggunakan mobil yang sudah mereka siapkan, di mana paket tersebut harus dikirimkan kepada mantu secara langsung di markasnya. Sebelum turun dari mobil, terlebih dahulu Handsome menyembunyikan sebuah pisau lipat di kaos kakinya untuk berjaga-jaga. Dan di bawah rintik hujan, ia pun berjalan menuju ke tempat mantu. Mantu sendiri begitu terkejut melihat Handsome yang sebagai kurir hanya datang sendirian tanpa merasa takut sedikit pun. Mantu sendiri sebenarnya tidak mengerti dengan maksud kedatangan Handsome. Namun panggilan dari Kevin di ponselnya segera memberitahu mantu bahwa itu adalah jebakan dari Kevin untuk kesombongan mantu, karena polisi yang ternyata sudah mengepung markas mantu. Dengan marah, mantu meminta orang-orangnya supaya menghajar Handsome, sedangkan ia dengan segera bergegas ke mobilnya untuk melarikan diri. Handsome yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Ia pun berusaha mengejar mantu hingga kedua mobil mereka pun saling berpagut bemper. Mantu pun berhasil melarikan diri dari pengejaran tersebut karena Handsome yang tiba-tiba mematung saat akan memeriksa bagasi mobil yang terbuka, di mana di dalamnya terdapat mayat Anna yang telanjang dengan banyak bekas jahitan di sekujur tubuhnya. Singkat waktu, Handsome yang ditangkap nampak begitu tenang ketika berada di ruang interogasi. Handsome dengan seksama memperhatikan setiap barang bukti yang ada, sedangkan para polisi sendiri nampak begitu kebingungan mencari tahu tentang siapa Handsome sebenarnya, karena datanya yang terkunci dan menghilang di tahun 2019. Lalu, ketika SCP Dilip yang sedang berada di apartemen dalam rangka pemeriksaan TKP, saat ia menelpon rekannya, Francis di kantor, dirinya dibuat kaget, kesal, dan heran, di mana Handsome ternyata mampu melarikan diri dengan membawa flash disk berisi data mantu hanya dalam waktu 4 menit, sebagaimana dari yang terlihat di CCTV. Dan di lain hari, dengan begitu kerja keras, seorang hacker bawahan SCP Dilip pun akhirnya dapat menemukan informasi tentang Handsome, di mana dirinya merupakan agen RAW yang terlatih untuk membunuh, bernama Kabir Ahlawat, atau lebih dikenal dengan sebutan Rocky, same as the movie title, Rocky Handsome. Kemudian, scene beralih memperlihatkan mantu dengan keadaan yang terbalik di bawah tekanan Kevin. Kevin sendiri meskipun menjadi bawahan amat merasa tidak senang dengan mantu yang seenaknya memukul-mukul kepala Kevin seperti itu bukan kepala. Dan siapa juga yang senang diperlakukan seperti itu, ya kan guys? Oke lanjut, dengan terus-menerus memberikan tekanan pada mantu, Kevin pun mengacungkan pisau ke dalam mulut mantu yang dibiarkan terbuka, di mana dengan cepat Kevin pun menyobek mulut mantu seraya membalaskan penghinaan mantu sebelumnya. Guys, berhubung dari awal film kita menyebutnya Handsome, saya bakal tetap dengan panggilan itu ya, biar nggak paciweh. Dan di scene ini, Handsome tampak mendatangi toko penadah ponsel yang sebelumnya ia dapatkan dari Kevin, di mana dengan sedikit keringat, Handsome mendapatkan sebuah kartu nama penjual ponsel yang menurut kesaksian si pemilik toko, mereka juga melakukan bisnis jual beli organ tubuh manusia. Di lain tempat, secara bersamaan, SCP Dilip beserta tim kepolisian sedang melakukan meeting dengan topik bahasan mengenai Handsome. Dan meskipun sudah mengetahui keanggotaan Handsome di RAW, namun mereka masih tidak mengerti dengan keterlibatan Handsome terhadap kasus mantu. Sementara itu, jejak pelarian Handsome pun dilaporkan oleh intel kepolisian via telepon, di mana disebutkan bahwa Handsome akan menuju klub tempat penjualan organ tubuh manusia. Di dalam klub tersebut, berbekal kartu nama yang diberikan si pemilik toko, Handsome diarahkan oleh si penjaga untuk menuju lantai atas. Dan betapa terkejutnya Kevin ketika akan masuk lift yang melihat Handsome yang sudah berada di dalam lift. Meskipun begitu, Kevin berusaha untuk tetap bersikap seperti biasa. Beranjak dari lift, Handsome mendatangi kamar mandi di mana ia dapat menemukan salah satu orang yang sebelumnya ia temui di apartemennya. Dengan cepat, Handsome pun melumpuhkannya sebelum akhirnya Attila datang secara tiba-tiba dan terus menembakkan pelurunya ke arah Handsome. Satu persatu pintu toilet Attila buka, dan ia malah mendapati mayat seorang perempuan yang mana seketika Handsome menariknya untuk bertarung secara fisik di dalam toilet.
Keduanya pun nampak begitu jago dan terlatih. Namun pada akhirnya Attila dapat unggul karena ia memegang pistol, sedangkan Handsome sendiri langsung melarikan diri sesaat setelah ia mendapatkan satu tembakan pada perutnya. Dan beruntungnya, Handsome mendapatkan sebuah mobil yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya, hingga ia pun tak sempat dikejar oleh para polisi yang terlambat datang ke tempat tersebut. Dengan tergopoh, sebelumnya Handsome mengambil obat-obatan dan P3K yang ia perlukan di sebuah toko. Dan dengan ditemani nuansa ruangan yang penuh dengan foto Ruksida, dengan begitu menahan sakit dan perih, Handsome berusaha mengobati dan mengeluarkan peluru di dalam perutnya. Lalu di scene ini terdapat flashback di mana Handsome dan Ruksida yang begitu berbahagia ketika sedang memeriksakan kehamilan Ruksida. Hingga pada saat mereka akan pulang, Ruksida yang terlebih dahulu berada di dalam mobil, dengan cepat sebuah truk menabrak mobil tersebut, dan Handsome sendiri mendapatkan 2 tembakan di dadanya. Diambang sekarat dan dengan begitu merana, Handsome pun menangis dan meratap sejadinya. Hingga di tahun 2009, ia memutuskan untuk menghilang dan hidup tertutup di sebuah apartemen sederhana di kota Goa. Diketahui bahwa Naomi yang berada di penampungan nampak sudah dapat menyesuaikan dirinya, dan kepada siapapun itu Naomi selalu berusaha peduli, termasuk pada Attila, di mana Naomi menutup kening Attila yang terluka dengan sebuah plester. Bisnis haram tersebut ternyata sudah begitu terorganisir dengan baik, dan mereka pun dengan tega menggunakan anak-anak sebagai kurir dari satu tempat ke tempat lain karena dirasa polisi tidak akan pernah menaruh curiga pada anak-anak. Prosesnya memang cukup berbelit dan melibatkan beberapa pihak, namun sepertinya hal tersebut cukuplah efisien untuk membuat bisnis haram mereka supaya tetap mengendap di dalam tanah dan tak terendus oleh pihak kepolisian. Singkatnya, Handsome yang sedari tadi mengikuti salah satu kurir anak-anak, ia pun sampai di sebuah bangunan yang nampak tak terpakai, yang mana di dalamnya ternyata beroperasi sebuah pabrik pembuatan narkoba yang parahnya itu dioperasikan oleh anak-anak tak berdosa. Handsome sendiri yang melihatnya dibuat begitu tertegun, dan ketika ia lanjut memeriksa, ia mendapati mantu yang sudah terbujur kaku dengan kondisi yang sama persis seperti Ana. Melihat itu semua, jiwa membunuh Handsome pun kembali, di mana dirinya yang memang tak banyak berbicara, seketika langsung menembaki orang-orang Kevin dan menghajar Luke dengan brutal, yang kemudian memanggil Kevin untuk datang. Dan di samping itu, Handsome menyiapkan jam waktu kehidupan Luke dengan narkoboy kesayangannya. Penyiksaan yang dibuat Handsome memang tidak menyakitkan, tapi kalau kalian yang berada di posisi Luke, pasti kebayang dong semenegangkan apa kalau kita tahu detik-detik kapan kita akan mati. Hingga beberapa saat kemudian, dan Handsome sendiri yang sudah berada di luar gedung beserta dengan anak-anak menelpon ACPD Lip untuk sekedar memberitahu tentang mereka yang butuh pertolongan. Sedangkan Handsome sendiri bergegas mendatangi gedung kosong yang merupakan markas Kevin. Handsome pun langsung dikepung oleh beberapa orang di sana, dan Kevin yang merasa bahwa Naomi itu begitu penting untuk Handsome menggelindingkan sebuah botol yang Kevin ungkap bahwa itu adalah mata milik Naomi yang sebelumnya sudah dioperasi. Dengan wajah muram dan menahan kesedihan, Handsome pun memberi penghormatan dengan menutupi mata itu menggunakan jaketnya. Lalu dengan cepat, Handsome menembak beberapa orang di sana. Dan dengan keahliannya itu, bukan hal yang sulit untuk dapat melumpuhkan jumlah yang tak sebanding dengannya. Hingga pada satu momen, Handsome kembali dihadapkan dengan lawan tangguhnya Attila, yang dimana mereka dengan gentlenya bertarung keahlian pisau one by one. Beberapa menit scene film pun kita habiskan untuk menyaksikan betapa sengitnya pertarungan dua pria tangguh tersebut. Dan meskipun untuk sesaat Handsome terpojok, ia pun dengan cepat membalikkan keadaan dengan langsung menyayat leher Attila dengan pisau yang tertancap di dadanya. Kevin sendiri yang berusaha untuk melarikan diri masih sempat dihentikan oleh Handsome. Dan karena merasa bahwa mobilnya itu anti peluru, Kevin pun terus berkicau kegirangan. Namun, pengalaman Handsome dalam membunuh jauh lebih tebal dari kaca depan mobil Kevin,
Hingga dengan beberapa tembakan, kaca tersebut mampu dibolongi. Lalu dengan cepat, Handsome pun menembak mati Kevin di dalam mobilnya. Dengan begitu terpuruk, merana, dan putus asa, Handsome menembak mobil di belakangnya hingga meledak. Dan di tengah kobaran apinya itu, Handsome menodongkan pistol ke kepalanya sendiri, bermaksud untuk bunuh diri. Akan tetapi, di beberapa detik terakhir sebelum pelatuknya ia tarik, Naomi terlebih dahulu muncul di hadapannya, di mana hal tersebut mengembalikan semangat hidupnya. Dan dengan penuh haru, Naomi pun berlari memeluk Handsome. Kemudian di keesokan harinya, Handsome terlihat berada di dalam mobil SCP-D-Lib dengan Naomi yang terlelap di pangkuannya, menandakan ia tidak akan melarikan diri lagi. Sebelum masuk ke penjara, Handsome meminta SCP-D-Lib untuk mengantarkannya ke sebuah toko di mana Handsome membelikan Naomi peralatan sekolah yang lengkap agar Naomi kembali bersekolah. Di samping itu, untuk sementara waktu, Handsome harus menjalani hukumannya di penjara. Dan film Rocky Handsome pun ditutup dengan adegan Naomi yang memeluk Handsome dengan begitu erat. So guys, itulah alur cerita dari film Rocky Handsome tahun 2016. Jika suka dengan video ini, bisa klik tombol like. Dan kalian wajib subscribe channel Mantap Film agar dapat terus memberi dukungan dalam perkembangan channel ini. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and Hallelujah!